Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kesempatan yang terindah Tuhan sudah berikan dalam hidup setiap kita untuk menikmati kebaikannya, menikmati hadirat Tuhan lebih lagi, menikmati setiap kemurahan-kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih mengizinkan Tuhan kami beribadah. Firman-Mu berkata, carilah selama aku berkenan di tempat. Carilah maka aku akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu, dan mintalah maka engkau akan diberi. Pagi yang indah kami meminta Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan segala kerendahan hati kami meminta Tuhan, Engkau hadir lebih lagi dalam hidup setiap kami, memenuhi hidup setiap kami. Karena kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Yesus. Kami bersyukur.
Luar biasa, yes. Puji nama Tuhan. Kasih sapa kanan kiri, beri senyum yang terbaik. Disalami katakan engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupa Allah. Kita luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Begitu ajaib dan dahsyat kuasa Tuhan. Haleluya. Semuanya merasakan penyertaannya sepanjang minggu. Yang merasakan katakan amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nama Yesus besar kuasanya. Amin. Kalau gitu kita mau berprofetik bersama-sama, katakan nama Yesus dahsyat. Nama Yesus ajaib. 1, 2, 3. Nama Yesus dahsyat. Nama Yesus ajaib. Sekali lagi. Nama Yesus ajaib. Haleluya.
sudah mendengar banyak kesaksian dari saudara-saudara kami bahwa nama Yesus besar kuasanya, nama Yesus dahsyat, nama Yesus ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu kami tidak bisa jauh daripada Engkau Yesus. Pegang tangan kami kuat-kuat Yesus. Pegang tangan kami kuat-kuat Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima
senantiasa menaruh roh pujian dalam hidup kami, untuk kami senantiasa bersyukur dan bersyukur kepadamu. Karena dengan bersyukur ada kekuatan yang paling kuat berikan buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya Tuhan kami mau menerima tamu dan firman, dan Kau mesti mengurap setiap hati kami Tuhan. Kau yang akan melembutkan setiap hati kami yang keras, untuk kami boleh menerima firman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Bapa, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi dan terang di mana Kau menempatkan kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa, urapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dari dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita bisa kembali berkumpul bersama hari ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kini pada saatnya kita akan kembali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini masih berlanjut ya, dari tema saya 2 minggu lalu ya, masih berlanjut juga. Ini masih lanjut dari ibadah kemarin, hari apa? Selasa ya, ibadah gabungan keluarga muda, ibu wanita muda dan pria Galilea. Itu masih berlanjut. Nah, masih bertemakan dewasa dalam Kristus. Nah, ini lanjutannya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema transformation. Artinya adalah perubahan. Transformation atau transformasi artinya adalah perubahan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu dan kasih oleh Tuhan, kita ini gak terasa ya, sudah berada di hari tanggal 28 Januari. Waktu terasa begitu cepat, bahkan bentar lagi 3 sampai 4 hari lagi kita sudah menginjak di bulan Februari. Waktu terasa cepat, tidak terasa. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah sudah hampir sebulan kita menginjakkan kaki kita di tahun 2024. Kira-kira kalau saya boleh tanya, perubahan apa saja yang sudah Bapak Ibu kerjakan dalam sebulan ini? Perubahan apa saja sudah Bapak Ibu Saudara lakukan di tahun yang baru ini? Ada 3 hal. Yang pertama, mungkin kita sudah melakukan perubahan dalam hidup kita sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Atau yang kedua, kita sudah melakukan perubahan, tapi perubahan kita lakukan membuat hidup kita menjadi lebih buruk atau lebih turun. Atau yang ketiga, ternyata kita masih saja sama seperti di akhir tahun 2023, tidak ada perubahan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah sudah ada perubahan dalam hidup kita selama sebulan ini? Misalnya di tahun 2023 kemarin saya jarang doa pagi. Nah, di awal tahun 2024 ini saya rajin doa pagi. Nah, itu artinya perubahan yang lebih baik. Betul? Misalnya lagi di tahun kemarin saya baca Alkitab masih bolong-bolong, sering lupaan tiap hari. Nah, di tahun 2024 ini saya bertekad untuk rajin baca Alkitab setiap hari, 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal. Nah, itu perubahan yang lebih baik.
Nah, apakah Bapak Saudara sudah melakukan perubahan yang lebih baik apapun itu? Kan kita sudah mendengarkan banyak firman Tuhan. Nah, apakah firman Tuhan itu sudah mengubahkan hidup kita masing-masing? Nah, jawaban itu cuma Bapak Ibu Saudara yang tahu. Nah, pasti ya, namanya kita masing-masing itu pasti di tahun yang baru pasti memiliki yang namanya resolusi yang baru, visi misi yang baru. Benar? Di sini ada yang nggak punya resolusi 2024? Pasti punya dong. Pasti punya. Coba, misalnya saya tanya Pak Bibit, apa resolusi 2024 Pak Bibit? Visi misinya Pak Bibit di tahun yang baru ini apa? Nah, keluarga dimulihkan, keluarga diberkati. Amin. Nah itu tujuan target yang jadi lebih baik. Misalnya lagi, saya tanya sama Bu Esther, apa resolusi 2024 Bu Esther? Versinya Bu Esther. Nah, diberikan kesehatan yang sempurna, gak gampang sakit. Nah itu resolusi 2024. Nah kalau misalnya lagi saya, resolusi 2024 saya pengen kurus. Nah, itu resolusi buat saya. Kurus. Nah, kalau saya punya tujuan, oke, saya mau kurus di tahun 2024, pasti saya akan berusaha untuk mencapai resolusi ini. Saya akan berusaha untuk mencapai target yang kita inginkan. Begitu juga Bapak Saudara sekalian. Kalau kita punya resolusi, kita punya target, pasti kita akan berusaha untuk mencapai target tersebut. Tapi kalau kita nggak memiliki target, kita nggak memiliki resolusi, nggak memiliki visi misi yang baru, kita nggak akan punya usaha, nggak punya usaha yang lebih lagi untuk mencapai. Kita bingung mencapai apa, karena kita nggak punya tujuan yang jelas. Atau mungkin kita berpikir, 2024 ini ngalir aja lah, hidup ngalir aja, jalanin aja dulu, ngalir aja, gak ada tujuan, gak ada target yang jelas. Kalau kita seperti itu, ya jangan heran kalau hidup kita begitu-begitu saja. Karena itu kita harus memiliki target yang jelas, ada solusi yang baru, visi-misi yang baru. Supaya apa? Supaya kita fokus untuk mencapai target tersebut. Misalnya saja ya, Bapak Ibu tahu busur panah? Ya, biasanya kan busur panah gini kan, kita hanya. Nah, misalnya ya, misalnya saya kemana? Misal saja saya kemana? Saya akan memanah jam. Nah, kemarin saya ingin memanah jam itu dengan usaha seperti ini, dengan cuma segini aja misalnya. Saya lepas, ternyata gak nyampe. Lalu besoknya saya coba lagi, karena cuma segini gak nyampe, berarti saya butuh tarikan yang lebih lagi. Saya menarik lagi, tarik, baru saya lepas sampai tujuan. Berarti itu ada yang namanya perubahan apa? Tarikan saya lebih keras, lebih kuat lagi. Kalau saya masih sama kayak kemarin, ya nggak akan nyampe ke jam tersebut. Tapi kalau saya menarik lebih kencang, lebih keras, saya akan mencapai target tersebut. Harus lebih kuat, harus ada namanya transformasi, perubahan. Hidup ini harus menjadi lebih baik. Nah, tadi kan saya tanya, saudara pasti punya targetnya masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pada saat ini adalah, apakah tema kita semakin dewasa dalam Kristus termasuk dalam target kita? Apakah dewasa dalam Kristus masuk dalam resolusi kita, masuk dalam visi misi kita? Atau jangan-jangan
dan banyak firman Tuhan menyampaikan semakin dewasa dalam Kristus, semakin dewasa dalam Kristus. Tapi ternyata tema ini tidak menjadi target kita dalam hidup. Ternyata jangan-jangan tema ini tidak menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita nggak punya target ini, ya gimana kita mau semakin dewasa dalam Kristus? Karena itu kita masukkan ini dalam target kita. Pasti kita akan berusaha untuk mencapainya. Kita akan berusaha lebih keras, lebih kuat. Harus ada yang namanya perubahan, transformasi dalam hal positif ya, bukan dalam hal negatif. Harus semakin lebih baik, bukan semakin lebih buruk. Nah, sekarang adalah tadi ya, saya lupa next. Nah, apa yang harus kita lakukan agar ada perubahan dalam hidup kita? Nah, apa yang harus kita lakukan agar ada perubahan dalam hidup kita? Nah, kita akan sama-sama buka ayat pokok kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat kedua. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Belum semua. Roma 12 ayat yang kedua. Amin. Kita akan baca ayat ini sama-sama ya. Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Saya bacakan kembali ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar ada perubahan dalam hidup kita? Yang pertama adalah perhatikan dan pahami seperti apa dunia ini. Langkah pertama adalah perhatikan dan pahami seperti apa dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Nah, jangan serupa dengan dunia ini. Pasti ada pertanyaan, ada apa dengan dunia ini? Kenapa dunia? Kenapa kau gak boleh serupa seperti dunia? Ada apa dengan dunia? Karena misalnya saja ya, kalau kita mengerjakan sesuatu terus ada yang salah, pasti kita akan ngecek dong apa yang salah, lalu kita perbaiki supaya benar. Contohnya, misalnya keyboard ini rusak. Kita tahu keyboard ini rusak, nggak bisa nyala. Pasti kita cek dong apa yang rusak. Kita bongkar, oh ternyata kabelnya lepas, ternyata ada komponen yang lepas. Kita perbaikin, pasang lagi, kembali nyala. Nah, tapi kalau kita nggak cek, rusak ya sudah rusak, nggak ada perubahan. Ya rusak, nggak bisa dipakai. Tapi kalau sudah rusak, dibetulin, dicek, bisa kembali nyala. Harus ada namanya perubahan. Begitu juga dengan kita. Firman Tuhan katakan, jangan seperti dunia ini. Kalau saya bertanya lagi, kira-kira dunia ini itu semakin baik atau semakin jahat? Semakin baik atau semakin jahat? Dunia ini semakin hari semakin jahat. Nah,
Karena itu kita harus perhatikan dan pahami seperti apa dunia ini, seperti apa dunia yang kita tempati saat ini. Cara kerja dunia seperti apa, jalan pikirnya di dunia itu seperti apa. Kita harus perhatikan, kita harus pahami. Dan kalau kita sudah paham, berarti kita nggak boleh sama seperti dunia. Kita harus beda dengan namanya dunia. Minggu lalu saya pergi ke Jombang sama teman saya, dua teman saya. Dia cerita, emang ya kalau pimpinan yang takut sama orang Kristen sama enggak Kristen itu beda. Kenapa beda? Dalam dia bilang di pekerjaan saat ini dia dimarahin tapi orangnya ini takut akan Tuhan. Jadi dia bilangnya dimarahin tapi dengan kasih. Jadi dia nggak terlalu bisa tekan. Tapi di pekerjaan dia sebelumnya dia dimarahin dia merasa tertekan karena orang ini nggak punya kasih Tuhan. Dia marahnya tanpa kasih, langsung berkata kasar dan lain-lain. Ternyata ada perbedaan. Nah, kita juga seperti itu. Ketika kita tahu dunia seperti ini, cara kerja dunia seperti ini, cara pikir dunia seperti ini, berarti kita nggak boleh sama dengan mereka. Kita harus berbeda. Kenapa? Karena Allah itu maunya kita itu jadi baik. Allah nggak mau kita menjadi jahat. Karena itu kan, agar kita selamat. Karena itu juga bukti pengorbanan Yesus salib. Masih ingat dong? Apalagi sudah lagi mau mengingat hari Paskah. Yesus disalib itu kenapa? Yesus sudah berkorban agar kita dibawa dari gelap menjadi terang, agar kita yang berdosa ini diselamatkan. Tetapi karena keinginan daging kita, karena hawa nafsu kita, karena ego kita sendiri yang membawa kita yang tadinya sudah diselamatkan dalam terang dibawa lagi kembali kepada gelap. Cara nggak sadar kita mempermainkan kasih karunia Allah. Tapi pada hari ini firman Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia. Harus berubah, harus ada perubahan. Kita emang gak sempurna, tapi kita belajar untuk jadi sempurna seperti Kristus. Belajar lebih lagi, berubah lebih lagi. Kalau kita jatuh, namanya jalan itu pasti ada gelombang. Jatuh, bangkit lagi, lebih baik lagi, bangkit terus. Menjadi hidup lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan. Allah gak mau kita menjadi jahat. Orang tua mana yang mau anaknya menjadi jahat? Contohnya, ada orang tua bilang kepada anaknya, kamu jangan sama kayak si anak A itu. Dia itu nakal, suka main-main, ngomongnya kasar. Jangan main sama dia, jangan bergaul sama dia. Ada yang seperti itu? Karena dia nakal. Terus orang tua bilang, ikutin aja si B, anak si B itu. Dia tuh baik, dia suka ibadah, rajin menabung. Kamu bergaul sama dia aja, dia baik. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah nggak mau kita menjadi jahat. Karena itu firman Tuhan memperingatkan kita, jangan serupa seperti dunia. Nah, kalau firman Tuhan katakan jangan serupa seperti dunia, lalu kita harus serupa seperti apa? Ya, serupa seperti Kristus. Hidup kita ini harus serupa seperti Kristus. Harus ada hidup, harus ada namanya perubahan. Bukan perubahan yang serupa seperti dunia, tapi perubahan yang serupa seperti Kristus.
Gimana caranya? Gimana cara supaya kita serupa seperti Kristus, yang menjadi dewasa di dalam Kristus, memiliki karakter Kristus, pola pikir Kristus, jalan pikirnya Allah itu seperti apa, bukan jalan pikirnya dunia. Yang kedua adalah perhatikan kalimat yang saya terbalik, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua adalah berubah. Yang harus kita lakukan agar kita ada perubahan dalam hidup kita. Yang pertama tadi, perhatikan dan pahami seperti apa dunia ini. Ketika sudah mengerti seperti ini, berarti selanjutnya adalah kita berubah. Berubahlah. Perhatikan kata berubahlah. Berarti ini firman Tuhan memperingatkan, memberikan perintah, tetapi tidak memaksa. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita masing-masing. Contohnya, saya minta tolong lah. Saya minta tolong sama Darius tolong belikan saya minum. Kan ada dua kemungkinan kan, dia mau atau tidak. Itu kehendaknya dia, mau apa enggak. Begitupun juga dengan firman Tuhan, berubahlah. Firman Tuhan perintahkan, memperingatkan, tapi tidak bisa memaksa kita. Kita mau melakukan atau tidak. Dan ini masih nyambung dengan firman Tuhan yang kemarin 2 minggu lalu. Masih ingat apa poin yang saya tekankan pada saat itu? Milikilah hati yang rela dan hati yang mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak mau melakukan, gimana kita mau berubah? Namanya pembaharuan budi itu adalah pertobatan dan pengudusan. Adanya perubahan sifat-sifat dalam hidup kita. Itu juga berarti memperbarui hati kita, roh kita menjadi baru, mempunyai watak yang baru, punya kecenderungan yang baru, punya rasa suka dan benci yang baru, punya pengertian yang dicerahkan lagi oleh firman Tuhan. Bila kita mengerti akan firman Tuhan, punya hati nurani yang dilembutkan, tidak keras hati lagi. Dan paling penting, kehendak pribadi tunduk kepada kehendak Allah. Seperti minggu lalu saya berkata, temanya menang atas ego. Supaya apa? Supaya kehendak pribadi kita ini tunduk kepada kehendak Allah, sehingga kita tidak lagi seperti yang dahulu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita melakukan perubahan dalam hidup menjadi yang lebih baik. Tindakan kita saat ini, yang tindakan yang baru yang kita kerjakan, sudah berdasarkan dengan pegangan-pegangan yang baru, pegangan dari firman Tuhan. Mungkin dulunya kita bertindak dengan akal pikiran kita, namun saat ini kita mengerti firman Tuhan. Oke Tuhan, aku akan bertindak berdasarkan pegangan-pegangan yang baru, berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita harus berubah, harus ada perubahan yang lebih baik. Pembaruan budi adalah bagian diri kita yang mengendalikan semua tindakan kita. Yang berarti pembaruan budi adalah pembaruan manusia secara seutuhnya. Kita harus berubah secara utuh. Kita nggak bisa menyimpan diri kita yang dulu, kita bawa lagi ke diri kita yang
lama. Kita harus menjadi pribadi yang baru sepenuhnya. Kalau dulu kita karakternya itu suka ngomong kasar, ngomong kotor, berarti di hidup kita yang baru, pribadi yang baru menurut firman Tuhan, berarti kita nggak boleh lagi bawa sifat-sifat kita yang lama. Kalau kita beli baju baru, baju kan yang lama sobek, kita pakai beli baju baru. Ya masa baju sobek itu dipakai, didobel beli pakai baju yang baru? Kan nggak mungkin. Pasti yang lama rusak dilepas, dibuang, dan kita pakai yang baru. Tapi kalau kita masih pakai yang lama, biasanya kan yang lama itu kan bau. Ya baunya masih ada sifat-sifat yang lama. Kalau kita masih pakai hidup kita yang lama, belum berubah, belum ada perubahan dalam hidup kita, ya masih akan ada terus sampai saat ini. Karena itu kita harus buang semuanya. Harus ada pembaruan budi. Lalu di kalimat selanjutnya ini, tetapi berbahagia oleh pembaharuan budimu. Nah, selanjutnya ini ada sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, ketika kita mau berubah, kita nggak sama lagi seperti dunia ini. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita dapat mengerti kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kita dapat mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita, sifat kita, karakter kita. Kita bisa mengerti, oh ini yang Tuhan mau. Itu yang kita dapat. Kalau kita mau berubah, dapat membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak sendiri. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Kalau kita mengerti akan hal ini, kalau kita mengerti, kalau kita mendapatkan kehendak Allah, kita nggak akan mudah protes dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada kejadian terjadi, karena kita sudah berubah, kita mengerti kehendak Allah. Oh ini ternyata yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Tidak protes sama Tuhan, tidak bersungut-sungut sama Tuhan, tapi percaya sama, oh terima kasih Tuhan, ternyata ini yang Tuhan mau. Ada peristiwa lagi terjadi, oh ya Tuhan, ternyata ini yang Tuhan mau. Saya mengerti Tuhan, saya mengerti kehendak Allah. Sama seperti Salomo yang memiliki hikmat dan dapat hikmat dari Allah, begitu kebijaksanaan yang luar biasa. Pasti kita juga pengen mau seperti itu. Masa kita nggak mau? Kalau yang dulu-dulu bisa milih seperti itu, masa kita nggak bisa memilih juga? Berarti kita harus ada yang namanya perubahan, berubah, transformasi. Supaya apa? Supaya kita mengerti mana kehendak Allah, apa yang Tuhan inginkan. Kita akan bakal mengerti kehendak Allah yang mungkin di luar nalar kita, yang tidak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita duga. Kan sudah ada ayatnya, 1 Samuel. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, tapi Tuhan sediakan. Yang nggak pernah kita pikirkan, oh ternyata Tuhan sediakan. Terus sudah banyak mendengar dari kesaksian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Banyak sekali kesaksian yang sangat memberkati
hanya yang berkata Tuhan baik. Ada aja pertolongan dari Tuhan. Ada dari orang yang kita kenal datang kasih berkat. Ada dari saudara yang nggak jarang komunikasi tiba-tiba datang memberikan berkat. Seperti itu. Ternyata tiba-tiba ada orang yang nggak suka sama kita datang minta didoakan, terus kita dikasih berkat. Ada juga seperti itu. Kita nggak akan ngerti mana kehendak Tuhan kalau kita nggak mau berubah. Tapi kalau kita ngerti, kalau kita mau berubah, kita akan mudah untuk mengerti kehendak Tuhan. Oh iya Tuhan, ini yang kau ingin Tuhan. Tapi juga sebaliknya, kalau kita tidak ada perubahan hidup dalam hidup kita, tidak ada perubahan budi dalam hidup kita, gimana kita mau membedakan kehendak Allah dengan kehendak kita atau dengan kehendak orang lain? Coba kan kira-kira seperti itu ya. Kayak pakai feeling. Kayaknya ini betul deh. Betul ini kayaknya ini. Kayaknya orang ini baik. Udah, percaya aja. Kayaknya feeling. Tapi enggak ngerti kehendak Tuhan, enggak tanya sama Tuhan. Karena itu harus ada perubahan. Gimana kita mau mengerti kehendak Allah dalam hidup kita? Gimana kita ngerti apa yang Tuhan mau kalau kita masih berpikir dengan cara hidup dunia? Kalau kita masih bersikap dengan cara dunia, kita masih serupa dengan dunia, gimana kita mau mengerti kehendak Allah? Gak akan bisa. Kita akan sangat susah untuk mengerti kehendak Allah kalau hidup kita aja masih bekerja selayaknya dunia bekerja. Akan sangat sulit mengerti kehendak Allah. Yang harus kita pahami di sini adalah kehendak Allah itu baik. Kehendak Allah itu selalu baik. Apapun yang terjadi, kehendak Allah itu baik. Karena itu kita nggak boleh sama dengan diri kita yang dulu. Kita nggak boleh lagi sama dengan dunia. Kita harus berubah. Ada perubahan dalam hidup ini. Di tahun yang baru ini kita harus punya target dewasa dalam Kristus. Seperti saya katakan di awal, kalau kita punya target dewasa dalam Kristus, kita akan punya usaha, akan melakukan segala cara, akan melakukan apapun supaya saya bisa dewasa dalam Kristus. Dan itu adalah kehendak Allah, kehendak Allah yang baik. Dan pastikan bahwa ada perubahan yang menyelamatkan dikerjakan dalam dirimu, dan perubahan itu terus berlanjut. Ingat, perubahan itu jangan sampai berhenti, harus terus berlanjut, terus meningkat terus. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan gak mau kita sudah naik, dapat masalah, semakin turun. Tapi Tuhan inginkan semakin naik, itu semakin naik, rasa perubahan semakin baik dalam hidup kita. Kalau dulu kita seperti ini, berarti saat ini kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Harus ada perubahan yang positif, perubahan yang menyelamatkan, dan perubahan itu terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita harus terus berubah, ada perubahan dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita bisa jadi pribadi
yang baik. Kenapa kok harus terus berlanjut? Kenapa kok harus terus menerus? Karena jangan sampai waktu kita naik berubah lebih baik, terus kita ada masalah turun, terus bonus datang pada saat kita lagi di bawah, pada saat iman kita lagi goyah, bonus datang, kita nggak siap. Karena itu harus terus berlanjut, perubahan harus terus menerus dikerjakan. Jangan pernah puas. Jangan pernah puas, oh saya sudah melayani, cukuplah ini. Jangan, harus terus. Oh saya sudah bisa menyampaikan firman Tuhan di DPP atau di ibadah wadah-wadah. Oh saya sudah sering menyampaikan firman Tuhan, sudah sering menyampaikan firman Tuhan di tempat-tempat kerja. Apakah cukup? Tapi harus terus belajar. Terus belajar firman Tuhan, terus melakukan firman Tuhan. Harus ada namanya perubahan, transformasi. Ada perubahan dalam hidup kita menjadi lebih baik, perubahan yang menyelamatkan hidup kita. Karena ingat, keselamatan itu pribadi. Keselamatan tidak bisa nunut. Kita nggak bisa melihat orang tua kita itu sudah rohani banget, orang tua kita rajin berdoa. Tapi keselamatan pribadi, kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Harus ada yang namanya perubahan. Amin. Buat firman Tuhan, mari sama-sama kita akan tutup Alkitab kita. Saya undang baru saudara bangkit berdiri, saya undang main musik. Dan saat ini kita belajar lebih lagi. Yang pertama, apa yang kita lakukan agar ada perubahan dari hidup kita? Yang pertama adalah pelajari, pahami gimana cara kerja dunia. Dalam firman Tuhan katakan jangan serupa dengan Tuhan. Kita harus serupa dengan Kristus. Semakin dewasa di dalam Kristus. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Di dalam hidup kita ini harus ada yang namanya perubahan. Hidup itu harus menjadi lebih baik, bukannya malah turun atau masih sama saja seperti dahulu. Tapi itu semua kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau memilih hati yang rela atau tidak? Apakah kita mau berubah atau tidak? Hidup kita harus semakin mengasihi Tuhan, harus semakin taat kepada Tuhan, semakin tekun melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, dan yang terutama semakin dewasa dalam Kristus. Terima kasih.
Firman-Mu sudah disampaikan, tapi pilihan ada di setiap kita pribadi lepas pribadi. Hidup kita berubah atau tidak itu ada sebuah pilihan. Tolong kami umat-Mu Tuhan, untuk kami memilih yang baik, untuk memiliki target dalam hidup kami secara rohani. Kami mau menjadi dewasa seperti Kristus, karena hanya orang dewasa lah yang kelak akan menikah dengan mempelai surgawi. Tuhan Yesus datang kedua kali tidak akan menikah dengan orang-orang yang masih kanak-kanak rohani, tapi orang-orang yang sudah dewasa di dalam Kristus. Itulah tujuan kami. Kenapa kami harus semakin dewasa? Walaupun untuk semakin dewasa ada banyak harga yang harus kami bayar. Kami harus mematikan ego kami, kedagingan kami. Kami tidak mau serupa dengan pola pikir dunia. Kami mau berubah. Yang itu bagi daging kami bukan perkara yang mudah. Kadangkala hidup kami masih dikuasai oleh ego kami yang lebih utama, oleh kepentingan diri kami lebih menonjol daripada melakukan kehendak Allah. Tolong Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Perubahan dimulai dari pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti setiap hati kami. Engkau mengerti kondisi kerohanian kami masing-masing. Engkau tahu kondisi tanah hati kami masing-masing. Tanah hati kami yang masih berduri, yang masih berbatu-batu. Mari Tuhan, Engkau singkirkan dulu itu, singkirkan batu itu Tuhan dalam diri kami, supaya ketika firman disampaikan itu, kami dimampukan untuk mendengarkan dan melakukan firman adalah orang yang memiliki tanah hati yang baik, tanah hati yang rela, yang siap untuk melakukan firman. Ampuni kekerasan hati kami. Sudah begitu banyak kami mendengar firman Tuhan, sudah begitu banyak kami mendengar ajaran-ajaran firman Tuhan, tapi kami belum melangkah untuk bertobat. Ampuni kami Tuhan, hari ini tolong kami Tuhan. Jamah setiap hati kami, jauhkan daripada kami yang keras itu Tuhan. Dalam nama Yesus, sentuh setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap pribadi lepas pribadi. Hidup kami akan berubah ketika kami mendengarkan dan melakukan firman yang akan mengubah hidup. Hidup kami akan berubah, dan kami pada akhirnya akan berbuah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar. Tidak mungkin hidup kami berubah kalau kami tidak mengalami perubahan. Perubahan demi perubahan Tuhan Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Sempurnakan hidup kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh. Tuhan, kami menyadari kekuatan kami terbatas. Kami perlu kekuatan Roh Kudus membantu setiap kami Tuhan, supaya kami tunduk kepada kehendak-Mu Tuhan. Bukan tunduk kepada keinginan kami sendiri, tapi kami mau tunduk kepada kehendak Allah. Kehendak firman-Mu, firman membawa kepada sesuatu hal yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, urapi lebih lagi, perlengkapi lebih lagi untuk menyampaikan isi hati. Berkati kami semua jemaat yang hadir pada saat pagi hari, siapapun kami, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria, wanita, lansia, dalam nama Yesus berkati Tuhan. Kami mau berubah Tuhan, untuk berbuah Tuhan. Transformasi terjadi di setiap pribadi, meluas kepada keluarga akan mengalami transformasi, mengalami pemulihan, terobosan akan terjadi dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kerohanian kami mengalami terobosan Tuhan. Dimulai dari kerohanian kami, terobosan
dengan tubuh yang sehat, kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia lagi, lebih banyak lagi kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini, biar semakin diurapi, semakin setia, semakin taat hidupnya, semakin berbuah yang baik, semakin lebih baik. Terima kasih. Berkati ya Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, dengan bertambahnya usia dalam mereka semakin setia, semakin lebih baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kota Kediri, bangsa kami khususnya, untuk pesta demokrasi. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh masyarakat Indonesia, berikan hikmat kebijaksanaan supaya kami bisa memilih seorang pemimpin yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan pilihkan pemimpin bangsa negeri kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang taat kepada Tuhan, pemimpin yang memiliki hati untuk masyarakat Indonesia, hati yang peduli ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati seluruh jemaat, Engkau memberkati setiap orang yang mendukung pekerjaan Engkau di tempat. Kalau sekarang akan memberikan persembahan, mengembalikan miliknya Tuhan, belajar taat, belajar setia, belajar melakukan firman-Mu Tuhan, belajar untuk melakukan kebenaran firman. Roh Kudus, Engkau menolong kepada kami, ajarkan kami melakukan seperti untuk Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberkati kepada kami. Dan manakala usai daripada ibadah ini kepulangan kamu dalam pertolongan Tuhan, yang dekat yang jauh, bila semua dalam pertolongan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan, diberkati ketika Engkau pulang dari tempat ini, diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati keluarga, pekerjaan, usaha, bisnismu disertai Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, dijadikan jadi berkat, sekolah, kuliah, dan pelayanan-Mu diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, jadi firman Tuhan keluar masuk, Tuhan yang akan menjaga. Di malam anugerah, mujizat, dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput umat yang setia dan taat melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, di mana berkat yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.